Bisa jadi, Dewi Fortuna sedang berpihak pada warga desa Gunung Anten, Lebak, Banten. Konflik agraria teredam setelah 13 tahun penantian. 27 Oktober 2023, pemerintah akhirnya meredistribusi lahan bekas HGU korporasi swasta yang kadaluarsa sejak 2002 silam. 12 sertifikat hak atas tanah milik bersama di lahan seluas 127 hektar diberi ke petani. 150 kepala keluarga akan mengolah tanah itu. Negara memperhatikan petani-petani gurem, buruh-buruh tani, dan saat ini bisa tersenyum. Coba senyum nggak? Nah, tersenyum. Karena apa? Karena kehadiran negara dalam program reforma agraria. Abai Haitami menggerakkan organisasi petani tahun 2010 sebagai alat perjuangan. Lebih dari 1 dekade memperjuangkan lahan, Abai dan kolega berjibaku di pusaran konflik. Perusahaan masih terus beraktivitas, terus bahkan menekankan ke kita, bahkan 2012 aja, 2012 kita ada yang dipidanakan gitu kan, sampai diputus bahwa kita dianggap bersalah. Tapi ya kita tidak surut ya untuk berjuang, itu tetap semangat. Walaupun ada beberapa anggota kita yang keluar dari organisasi karena ketakutan. Tapi itu semua sudah berlalu. Campur aduk rasa tak terbendung ketika sertifikat hak milik kini berada di tangan warga. Abai ingin lahan ini jadi sumber kesejahteraan petani desa Gunung Anten. Sebenarnya perjuangan belum selesai, ini malah dari awal perjuangan kita. Jadi ya kita ingin membuktikan bahwa negara, bahwa kami hanya setelah dikasih tanah tidak akan berleha-leha. Saya ingin meningkatkan ekonomi petani kan, salah satunya kita akan bikin tanaman bersama. Kalau tanaman serempak itu pemasaran juga akan mudah, gitu kan. Jadi satu titik lah kita pemasarannya. Nana, petani Gunung Anten ini senang bukan kepalang, sebab ia bisa berladang di lahan seluas 7.000 meter persegi tanpa was-was. Dulu sebelum kita punya sertifikat, kita itu masih ada rasa was-was gitu. Kalau lagi menggarap, takut ibaratnya ada intimidasi lagi gitu dari pemerintah, dari pihak-pihak perkebunan gitu yang mengatasnamakan pemerintah gitu kan. Tapi sekarang setelah ada sertifikat, kita hati merasa tenang. Ini nangka jenis cempedak ini. Ini biasanya dipanen berapa bulan sekali, Pak? Ini bisa 6 bulan sekali ini. 6 bulan sekali panen, kita jual. Nah, kalau udah berbuah gini, 1 bulan masih berbuah. 1 bulan masih berbuah? Iya, bisa lebih sih. Satunya ini biasa di harga 7.000, satu gini dijual dari satu, petani. apalagi ini 7.000? Sampai 10.000, tergantung dari jenis besar kecilnya gitu. Misalkan per pohon nih, ketika panen gitu, bisa menghasilkan berapa rupiah, Pak, sekali panen itu, Pak? Kalau ini kira-kira aja? lumayan sih, kira-kira ya ada yang kalau 100 biji berarti kali 7.000, 700.000-an lah. Per pohon ya? Per pohon. Lumayan lah buat ekonomi kita gitu, ada peningkatan gitu. Selain cempedak, Nana menanam rempah dan tanaman kayu. Di lahannya juga ada sawah tada hujan supaya tak kekurangan beras untuk keperluan dapurnya. Praktik monopoli tanah oleh kelompok pengusaha dan korporasi besar jadi realita yang tak bisa dinafikan. Akar persoalan ketimpangan penguasaan lahan disebabkan politik agraria yang berorientasi pada bisnis. Tanah cuma dilihat sebagai komoditas ekonomi semata. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria mengamanatkan negara untuk mencegah siapapun memonopoli tanah. Tanah itu punya fungsi sosial. Tanah tidak boleh dimonopoli oleh badan swasta. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan manusia atas manusia yang lain. Itu prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan harus diorientasikan kepada kelompok-kelompok kecil yang termarginalkan dalam struktur agraria dan punya itikat baik untuk mengusahakan tanah, menyuburkan tanah, dan seterusnya.